Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Jadi kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang alat-alat bersuci. Yang mana materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang bersuci. Jadi pengertian bersuci dalam bahasa Arabnya disebut taharah. Sedangkan menurut istilah dari segi bahasa, taharah membersihkan diri dari pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Perbedaan bersuci dan membersihkan dari segi menyertakan niat, yaitu hanya bersuci, sedangkan membersihkan diri itu tidak perlu. Bertujuan untuk membersihkan, yaitu sama tata cara diatur oleh syariat Islam, yaitu bersuci, mengikuti pola hidup sehat sama. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu bersuci lahiriah, yaitu badan kita. Bersuci batiniah, yaitu hati kita. Bersuci lahiriah atau disebut hissiyah, yaitu meliputi kegiatan bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau yang ditempati. Yang selanjutnya bersuci dari hadas adalah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau mandi besar. Terus yang kedua bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, hasud, dendam, nifak, dan riya. Ini semua harus dihilangkan di dalam hati. Kesimpulannya adalah bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri. Tetapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Jadi dasar hukum bersuci dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Kedudukan air dalam bersuci. Air sebagai alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Yang pertama air hujan. Air hujan ini turun dari atas atau langit. Yang kedua air dari mata air, yaitu keluar dari tanah. Terus yang selanjutnya air sungai. Terus yang selanjutnya air laut. Yang mana air laut ini boleh dipakai untuk bersuci dan jenis hewan yang ada di laut itu hukumnya halal. Terus yang selanjutnya air sumur. Terus air es atau salju. Jika nanti kalian pergi untuk keluar negeri, di sana hanya ada es atau salju, itu boleh dipakai untuk bersuci. Terus yang selanjutnya itu air embun. Ini hanya ada di pagi hari. Secara garis besar yang boleh dipakai untuk taharah ada dua. Yang pertama air. Terus yang kedua yaitu benda-benda yang padat. Kalau tidak ada air, boleh kita memakai benda-benda yang padat seperti tisu, batu, daun, dan kayu. Air dibagi menjadi 4. Yang pertama namanya air tahir gairu mutakhir. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Seperti air kelapa, air teh, kopi,
melon, dan lain-lain. Nah, yang kedua, air mutanajis. Air mutanajis, air yang terkena najis. Air ini tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk bersuci. Nah, contoh, air yang sudah berubah warna, bau, dan rasanya karena terkena najis. Nah, air yang belum berubah warna, bau, rasa, tetapi jumlah air sedikit, nah kurang dari 2 kula, kurang lebih 216 liter. Nah, terus yang selanjutnya, air mustakmal. Nah, air yang sedikit kurang dari 2 kula, nah yang sudah digunakan. Terus yang keempat, air musammas, yaitu air yang makruh, air yang panas terjemur, terkena matahari. Nah, jadi materi pada pagi hari ini kita cukupkan. Nah, marilah kita akhiri pelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.